Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah ragu dengan kewibawaan Tuhan. Pernahkah Anda meragukan kewibawaan Tuhan? Firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 21 mengatakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Saudara, bacaan hari ini kita boleh baca di dalam buku Lukas 7 ayat 18 hingga 23. Ini merupakan kisah di mana Yohanes meragukan kewibawaan Yesus. Nah, wajarkah Yohanes bertindak sedemikian? Ilustrasi. Yohanes Pembaptis mengarahkan muridnya pergi kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Seperti demikian, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat 19b. Nah saudara, jika kita ungkapkan dengan ayat yang terus terang, Yohanes kelihatan sebenarnya bertanya, engkau ini juru selamat yang dijanjikan itu atau bukan? Saudara, dari ungkapan ini rupanya Yohanes meragukan Yesus. Dia mempersoalkan kewibawaan Yesus. Sungguh saudara, satu hal yang melampaui batas sebagai manusia biasa. Nah, siapakah dia? Siapakah Yohanes ini sehingga berhak mempersoalkan kewibawaan Tuhan? Tapi yang menariknya saudara, reaksi Yesus itu sungguh luar biasa. Yesus berkata kepada utusan Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar tentang orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, inilah kata-kata Yesus kepada utusan Yohanes. Semua karya Tuhan Yesus itu, seperti orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan yang lain-lain, membuktikan bahwa dia sesungguhnya maha kuasa. Yohanes memang salah dalam hal ini, tetapi Tuhan Yesus tidak memarahi dia. Dia berkata dengan lembut kepada utusan, kembalilah kepada Yohanes, ceritakan semua bukti yang kalian ketahui. Tuhan meminta Yohanes menyimpulkan sendiri setelah mendengar kesaksian dari murid-muridnya. Apa arti semuanya ini saudara? Artinya Tuhan kita harus ditinggikan dan dipuji karena Dia maha kuasa. Dia Tuhan yang hatinya begitu luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Tuhan yang begitu terbuka, yang peduli kepada keluh kesah manusia, yang peduli kepada tangisan dan pergumulan kita. Bahkan Tuhan Yesus berkenan memahami salah faham kita terhadap Dia. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tidak meragukan lagi kewibawaan Tuhan yang telah melakukan banyak mukjizat yang nyata, yang menjadi bukti kepada kita bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang harus kita puji. Inilah doa dan harapan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus meyakini akan kewibawaan, akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya yang maha kuasa, yang harus kami puji dan sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.